Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Salviana dengan NIM 2311352. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai sinyal diskrit dan juga sinyal kontinu. Untuk lebih lengkapnya, mari saksikan videonya. Yang pertama adalah definisi. Sinyal merupakan representasi dari informasi dalam besaran fisik yang bervariasi dalam ruang dan waktu. Sinyal xt adalah sebuah fungsi matematika yang memetakan setiap detik pada variabel waktu atau t ke suatu nilai real atau skalar x. Contoh dari sinyal itu sendiri seperti gelombang tegangan dan arus pada rangkaian listrik. Sinyal dapat berupa sinyal kontinu atau diskrit tergantung pada cara representasikan dan pengukurannya. Dalam suatu sinyal terdapat informasi yang dapat memanipulasi, diproses atau dianalisis dalam bentuk secara fisik maupun digital. Sinyal pertama adalah sinyal waktu kontinu atau sinyal analog. Sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu yang ditempatnya. Sinyal kontinu direpresentasikan dengan amplitudonya yang berubah secara berkelanjutan atau kontinu. Perubahan tersebut biasanya terjadi pada rentang waktu tertentu yang berbentuk sinyal sinusoidal. Contoh dari sinyal kontinu adalah gelombang suara, sinyal listrik analog, dan sinyal cahaya. Pada jenis sinyal ini, waktu atau T adalah satu bagian bilangan diskrit sehingga sering ditulis xn di mana n merupakan bilangan integer atau bulat. Yang kedua adalah sinyal waktu diskrit atau sinyal digital. Sinyal waktu diskrit ialah sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit. Sinyal diskrit berasal dari hasil pencuplikan atau sampling sinyal kontinu. Sinyal diskrit ini terdiri dari serangkaian nilai yang diambil pada titik-titik waktu diskrit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sampling merupakan proses mengubah suatu sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit dengan mengambil sampel nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Untuk tujuannya sendiri, merepresentasikan sinyal kontinu dalam bentuk yang dapat diolah oleh sistem digital. Nah, untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit, salah satu caranya adalah pengolahan sinyal pencuplikan atau sampling sinyal. Untuk pengertiannya sendiri, sampling sinyal merupakan proses pencacahan sinyal sampel dalam periode waktu tertentu dan tidak berubah dengan tujuan menghasilkan sinyal diskrit. Dalam prosesnya, sampling harus memenuhi syarat sebagai berikut, di mana Fs harus lebih besar dibandingkan dengan Fi. Teorema sampling sinyal menyediakan suatu pedoman penting dalam sampling. Menurut teorema ini, untuk merekonstruksi sepenuhnya sinyal kontinu dari sinyal diskrit yang dihasilkan oleh proses sampling, frekuensi sampling harus setidaknya 2 kali lebih tinggi dari frekuensi tertinggi dalam sinyal asli. Dalam istilah lain, frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum dalam sinyal asli. Jika frekuensi sampling kurang dari 2 kali frekuensi maksimum, maka fenomena aliasing dapat terjadi. Selanjutnya adalah karakteristik dari masing-masing sinyal. Yang pertama adalah sinyal kontinu, memiliki 3 karakteristik. Domain waktu didefinisikan untuk setiap nilai waktu yang bersifat kontinu. Biasanya dilambangkan dengan xt. Representasi grafis digambarkan sebagai kurva yang terus-menerus tanpa putus. Amplitudonya bisa berupa fungsi kontinu dengan nilai yang berubah secara halus. Operasi matematis menggunakan kalkulus seperti integrasi dan derivasi. Yang kedua adalah karakteristik sinyal diskrit. Domain waktu didefinisikan hanya pada titik-titik waktu tertentu. Biasanya dilambangkan dengan xn di mana n adalah bilangan bulat. Representasi grafis digambarkan sebagai titik-titik yang terpisah. Amplitudonya hanya memiliki nilai pada waktu tertentu. Operasi matematis menggunakan operasi aljabar diskrit seperti summation dan pergeseran indeks. Untuk lebih singkatnya dapat dilihat pada PPT.
Selanjutnya adalah contoh penggunaan dari masing-masing sinyal. Yang pertama adalah sinyal waktu kontinu. Contoh penggunaannya ada 5. Yang pertama pada sinyal audio analog, seperti gelombang suara manusia dalam telepon analog atau pengeras suara, dan rekaman suara dalam bentuk pita kaset. Contoh kedua pada sinyal biologis, seperti elektrokardiogram atau EKG untuk merekam aktivitas listrik jantung, dan elektroensefalogram atau EEG untuk merekam aktivitas otak. Yang ketiga pada komunikasi analog. Contohnya dalam siaran radio AM atau FM, dan sinyal televisi analog. Yang keempat ada sistem kontrol. Sistem kontrol pada kendaraan misalnya tekanan oli atau temperatur mesin yang menggunakan pengukuran kontinu. Yang terakhir ada pengukuran fisik, seperti sensor suhu, tekanan, atau kecepatan yang menghasilkan data kontinu dan sinyal cahaya dalam aplikasi optik. Contohnya adalah laser. Kedua, ada contoh penggunaan pada sinyal diskrit. Terdapat 5 contoh penggunaan. Yang pertama pada pengolahan gambar digital, seperti foto atau video digital dalam format JPEG, PNG, atau MP4. Dan aplikasi seperti pengenalan wajah atau filter gambar di media sosial. Yang kedua ada komunikasi digital, seperti data yang dikirim melalui internet, seperti email, video streaming, pesan instan, dan sistem komunikasi seluler menggunakan modulasi digital. Yang ketiga ada pengolahan audio digital, seperti file audio dalam format MP3, WAV, atau AAC, dan aplikasi pemrosesan suara seperti asisten virtual, seperti Siri atau Google Assistant. Yang keempat ada sistem pengendalian digital, seperti sistem kontrol berbasis komputer, contohnya autopilot pada pesawat terbang. Yang terakhir sensor dan aktuator, seperti data dari sensor digital, yaitu akselerometer pada ponsel, dan pengendalian mesin dengan input atau output digital. Selanjutnya adalah implementasi pada MATLAB. Untuk sinyal sinus kontinu dapat dilihat sintaksnya pada PPT, sehingga menghasilkan grafik sebagai berikut. Grafik menunjukkan kurva sinus halus yang bergerak dari arah 0 ke 1 detik dengan 5 gelombang lengkap. Untuk penjelasan grafiknya sendiri yaitu grafik menunjukkan sinyal sinusoidal kontinu yang bersifat periodik dengan amplitudo maksimum 1 dan minimum min 1. Sumbu horizontal merepresentasikan waktu dalam detik, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan amplitudo sinyal. Sinyal ini memiliki pola periodik yang konstan, menandakan bahwa frekuensinya tetap sepanjang waktu. Bentuk gelombangnya halus, menunjukkan bahwa sinyal tersebut dihasilkan tanpa adanya gangguan atau distorsi. Merepresentasikan sinyal sinus murni yang sering digunakan untuk mempelajari karakteristik dasar sistem sinyal dan komunikasi. Berikutnya adalah implementasi pada MATLAB untuk sinyal sinus diskrit sampling rate tinggi. Untuk sintaksnya tertera pada PPT sehingga menghasilkan grafik seperti berikut. Grafik menampilkan titik-titik diskrit atau batang vertikal yang hampir mengikuti kurva sinus kontinu atau garis merah putus-putus. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai grafiknya adalah sebagai berikut. Grafik menunjukkan perbandingan antara sinyal sinus diskrit dan sinyal sinus kontinu. Sinyal kontinu ditampilkan dengan garis merah putus-putus, sedangkan sinyal diskrit diwakili oleh titik-titik biru yang saling terhubung. Sinyal diskrit dihasilkan dengan proses sampling pada sinyal kontinu menggunakan sampling rate yang tinggi, sehingga titik-titik diskrit hampir sepenuhnya mengikuti bentuk gelombang kontinu. Amplitudo maksimum dan minimum sinyal tetap berada pada antara min 1 dan juga 1.
dengan waktu pada sumbu horizontal dinyatakan dalam detik. Grafik ini menggambarkan bagaimana sinyal kontinu direpresentasikan ke dalam bentuk diskrit untuk dianalis atau diimplementasi sambil tetap dipertahankan karakteristik aslinya berkat sampling rate yang cukup tinggi. Setelah membahas mengenai sinyal sinus diskrit sampling rate tinggi, selanjutnya adalah pada sampling rate rendah. Untuk sintaksnya terdapat pada PPT sehingga menghasilkan grafik seperti berikut. Grafik menunjukkan titik-titik diskrit yang lebih jarang dan tidak akurat dalam merepresentasikan sinyal kontinu. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai grafiknya adalah sebagai berikut. Grafik menunjukkan perbandingan antara sinyal sinus kontinu, garis merah putus-putus, dan sinyal sinus diskrit, titik-titik biru, yang dihasilkan dengan sampling rate rendah. Karena sampling rate yang rendah, titik-titik diskrit tidak dapat secara akurat mengikuti bentuk gelombang kontinu, sehingga terjadi ketidaksesuaian pada representasi sinyal diskrit. Hal ini menunjukkan efek undersampling yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi penting dari sinyal asli dan potensi terjadinya aliasing. Grafik ini menggambarkan pentingnya memilih sampling rate yang memadai agar sinyal diskrit dapat merepresentasikan sinyal kontinu dengan baik sesuai dengan teorema sampling sinyal. Yang terakhir adalah implementasi pada MATLAB untuk sinyal kotak. Untuk sintaksnya terdapat pada PPT, sehingga menghasilkan grafik sebagai berikut. Grafik menampilkan gelombang kotak dengan periode 2 detik, beralih antara nilai +1 dan juga -1. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai grafiknya adalah sebagai berikut. Sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam detik dan sumbu vertikal menunjukkan amplitudo. Grafik ini memiliki amplitudo konstan di nilai 1 dari awal hingga waktu T sama dengan 1 detik. Kemudian berubah menjadi nilai amplitudo 0 setelah T sama dengan 1 detik hingga T sama dengan 2 detik. Hal ini menggambarkan karakteristik sinyal kotak yang berubah secara diskontinu pada titik tertentu, yaitu pada T sama dengan 1 detik dalam kasus ini. Sinyal ini sering digunakan untuk memodelkan sistem atau simulasi pengenalan sinyal digital. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sinyal. Yang pertama adalah sinyal kontinu. Sinyal kontinu memiliki 3 kelebihan. Yang pertama adalah sinyal kontinu memiliki detail yang halus dan tidak kehilangan informasi karena tidak ada proses diskritisasi. Sinyal kontinu lebih cocok untuk pengukuran langsung dari fenomena alam seperti suara, suhu, atau tekanan. Yang ketiga, sangat sesuai untuk aplikasi analog seperti sistem kontrol dan komunikasi analog. Untuk kekurangannya, terdapat 3 kekurangan. Yang pertama adalah lebih mudah terpengaruh oleh noise sehingga sulit menjaga kualitas sinyal saat transmisi jarak jauh. Yang kedua, membutuhkan perangkat keras analog yang kompleks dan mahal untuk pemrosesan dan penyimpanan. Yang terakhir, tidak kompatibel dengan teknologi digital modern sehingga sulit untuk diintegrasi dengan perangkat digital. Yang kedua, pada sinyal diskrit. Sinyal diskrit memiliki 3 kelebihan. Yang pertama adalah lebih tahan noise selama transmisi karena menggunakan teknik pengkodean digital. Yang kedua, mudah disimpan, diproses, dan dimodifikasi menggunakan komputer atau perangkat digital. Yang terakhir, sangat cocok untuk teknologi modern seperti komunikasi digital, pengolahan data, dan multimedia. Untuk kekurangannya sendiri, terdapat 3 kekurangan. Yang pertama adalah proses sampling dan kuantisasi dapat menyebabkan kehilangan informasi, terutama jika frekuensi sampling rendah. Yang kedua, membutuhkan proses konversi dari sinyal kontinu atau ADC dan ke sinyal kontinu DAC yang dapat memperlambat sistem. Yang terakhir,
Data digital membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar, terutama untuk sinyal dengan resolusi tinggi. Untuk lebih singkatnya, dapat dilihat pada PPT yang tertera. Setelah mempelajari mengenai sinyal kontinu dan sinyal diskrit, dapat disimpulkan bahwa sinyal kontinu adalah sinyal yang didefinisikan untuk setiap nilai waktu dalam domain kontinu, sehingga nilainya berubah secara halus tanpa diskontinuitas. Sinyal ini digunakan dalam sistem analog seperti gelombang suara, sinyal biologis, dan lain-lain. Sementara sinyal diskrit adalah sinyal yang hanya didefinisikan pada titik-titik waktu tertentu yang biasanya merupakan hasil sampling dari sinyal kontinu. Sinyal diskrit digunakan dalam teknologi digital seperti gambar digital, audio digital, dan lain-lain. Dengan demikian, sinyal kontinu mendukung aplikasi analog, sementara sinyal diskrit menjadi tulang punggung berbagai aplikasi digital modern. Untuk itu, saya rasa materinya telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.